sepuh dalam kisah Darah Biru. Begitu tahu Brahma telah pulang, Kaspar dan Rastam buru-buru ingin menemuinya. Tapi dengan tegas dilarang oleh Utari. Untunglah Juragan Gutawa memberi keputusan yang bijaksana. Ia mengizinkan Kaspar dan Rastam menemui Brahma, asal jangan sampai membocorkan rahasia gerakan perjuangan anti penjajah. Tapi dasar orang-orang lugu. Begitu ketemu Brahma, Kaspar dan Rastam langsung obral cerita macam-macam. Tentang Utari yang melarang mereka menemui Brahma karena curiga Brahma telah terpengaruh oleh Kuntala. Dan juga tentang Juragan Gutawa. Utari, aku mau tanya tentang Brahma. Kok Paman berminat terhadap dia? Sebab dia tampaknya cukup berpengaruh terhadap komplotan Kaspar. Karena dia pernah mengobrak-abrik komplotan Kaspar. Kalau begitu, dia tentu memiliki kepandaian. Betul, Paman. Tingkat kedikjayaannya sangat tinggi. Murid siapa dia? Astagina. Aku baru dengar nama itu. Brahma sendiri juga tak tahu apa-apa tentang gurunya. Yang penting baginya adalah ilmunya. Kamu kenal Brahma di mana? Di desa Halimun. Waktu sama-sama menumpas gerombolan kelelawar setan. Dia punya peliharaan burung Raja Wali raksasa, Paman. Hah? Burung Raja Wali raksasa? Iya, bisa ditunggangi 2 orang sekaligus. Saya pernah ikut menungganginya. Terbang di udara. Wah. Seperti dongeng saja. Saya pun serasa mimpi, Paman. Betul-betul bukan orang sembarangan. Aku ingin kenal dengannya. Untuk apa, Paman? Ya, sekedar mau ngobrol-ngobrol saja. Dia sudah condong ke bangsa Kuntala. Aku tak percaya pribadi matang seperti Brahma mudah terpengaruh. Jangan pedulikan dia, Paman. Masih banyak orang yang lebih berguna dari Brahma untuk perjuangan kita. Bukan jumlah yang kita kejar, Utari, tapi mutu. Dari seluruh anak buahku, aku belum melihat yang bermutu. Pribadi seseorang yang tinggi nilainya untuk memegang kendali perjalanan hidup suatu bangsa. Aku baru melihatnya dari Brahma. Tapi baru sinarnya saja, belum wujudnya yang asli. Jadi pemimpin kalian itu Juragan Gutawa ya? Iya, sebenarnya ini rahasia, Brahma. Kami bisa dibunuh kalau kamu membocorkannya. Jangan khawatir. Setelah mendengarkan cerita kalian tentang pribadi Juragan Gutawa, aku yakin bahwa dia tidak suka bertindak gegabah. Celaka. Itu Juragan Gutawa. Aduh, itu Dewata yang Agung. Dia kesini. Ya, Aduh. tapi melihat wajahnya yang cerah dan tenang kelihatannya tidak murka ya. Seorang pria yang telah berumur, tapi masih gagah berwibawa. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, saya Gutawa. Brahma. Senang sekali saya bisa berkenalan dengan Anda. Siapakah Bapak ini? Dan ada perlu apa berkenan datang ke gubuk saya? Dari melihat wajah Kaspar dan Rastam ini, saya tahu pasti Anda telah paham siapa saya. Kalau begitu, kita tak perlu berbasa-basi lagi. Silakan duduk. Terima kasih. Setelah saling bicara dari hati ke hati, ternyata ada kecocokan pandangan antara Juragan Gutawa dengan Brahma. Kedua-duanya arif bijaksana, selalu berpikir matang, berpandangan jauh, mengadakan persiapan sempurna sebelum melakukan tindakan-tindakan besar seperti mengobarkan perjuangan menentang penjajahan. Mantili sebenarnya tidak sekedar tinggal di keraton.
Di sana ia menyelidiki kehidupan para pembesar dan pejabat Kuntala yang ternyata tidak jujur dan menumpuk harta cari keuntungan bagi dirinya sendiri. Bahkan istri sang tumenggung Arya Gardika diam-diam juga menyeleweng, berbuat serong dengan Senopati Caraka yang tampan dan ganteng serta masih bujangan. Mungkin dia berbuat begitu untuk balas dendam karena suaminya selirnya banyak serta suka daun muda. Di sisi kiri ini paritnya jangan terlalu dalam ya. Iya, karena jalan di tempat ini agak miring. Jadi air hujan dapat mengalir dengan baik. Berhenti. Cukup. Dalamnya cukup 1 siku. Dan lebarnya 2 siku. Iya. Mantap Rani. Juragan Punggawa Sentanu. Ini. Akhirnya berapa hari lagi jalan ini selesai? 8 hari lagi Juragan Punggawa. Tapi biayanya sudah tipis. Kan 3 hari yang lalu sudah kau ambil. Sudah habis Juragan. Masa? Maklum Juragan, harga bahan-bahan naik semua. Upah buruh juga naik. Biasanya 1 hari mau dibayar 5 ketip. Sekarang minta 10 ketip. 2 kali lipat Juragan. Kau butuh berapa? Kalau bisa sih 45.000 ringgit. Kamu akan ngasih aku berapa? Ya, seperti biasa Juragan, 5.000 ringgit. Nah, baik-baik. Besok kamu datang ke keraton, aku akan tulis 50.000. Tapi kamu hanya terima 45.000 ringgit. Yang 5.000 ringgit bagianku. Baik Juragan, terima kasih. Nah, aku akan pulang ke keraton ya. Baik Juragan. Hei, ada apa Mantili? Pagi-pagi sudah ribut? Punggawa Sentanu terbunuh. Hah? Pembesar keraton? Ya, Punggawa itu pangkat di bawah Senopati. Siapa pembunuhnya? Tidak diketahui. Kapan terjadinya? Tadi siang, di jalan menuju desa Talubuh. Berani benar pembunuh itu. Mayat Punggawa Sentanu perutnya robek. Jelas sekali disabet pakai pedang. Dan tampaknya si pembunuh itu mengerti silat. Tangannya sangat kuat, sebab 3 tulang iganya putus. Benar. Kalau pembunuh biasa, paling yang rusak usus. Tak sampai memutuskan tulang rusuk. Sebab tulang rusuk itu kuat sekali, melebihi batu keramik. Saya lihat putusnya sangat tipis. Berarti pembunuhnya ayunan pedangnya seperti kilat. Kamu lihat di mana? Di rumah Punggawa itu. Rumahnya penuh sesak oleh orang-orang dalam lingkungan keraton. Istrinya menangis menjerit-jerit, lalu pingsan. Siapa pembunuhnya ya? Brahma! Itu Kaspar dan Rastam. Brahma, sudah dengar belum soal pembunuhan? Iya. Punggawa Sentanu diketemukan terbunuh. Sudah. Jangan-jangan kalian pembunuhnya. Ngawur. Buat apa membunuh orang yang tidak ada persoalan dengan kami? Loh, katanya kalian benci sama orang Kuntala. Punggawa Sentanu itu kan orang Kuntala. Benci tak berarti harus membunuh, ya kan? Iya. Ini, kami buru-buru kesini justru ingin tahu. Barangkali Brahma ngerti siapa pembunuhnya. Memangnya aku anggota pasukan rahasia yang tugasnya menyelidiki kejahatan? Siapa tahu kamu ngerti. Soalnya kamu kan orang pintar. Perhitungannya tak pernah meleset. Ya, Brahma memang benar-benar tak tahu siapa pembunuh Sentanu. Demikian juga 2 hari kemudian, ketika gedung balai pungut atau gedung pajak musnah dibakar orang, Brahma juga tidak tahu siapa pelakunya.
Mantili menduga para pengacau itu pasti sekelompok orang yang tak suka kepada pihak keraton. Mau melawan secara terang-terangan tidak berani, maka hanya membuat pihak keraton sibuk dan rugi saja. Wah, bahaya. Bahaya bagaimana, Juragan? Membuat kekacauan seperti itu ibarat membangunkan macan tidur. Pihak keraton pasti jadi sibuk melakukan gerakan rahasia untuk menangkap para pengacau. Nah, gerakan kita jadi tak bebas lagi. Juragan, kita cari saja gerombolan pengacau itu, lalu kita hajar. Siapa mereka saja kita belum tahu kok. Lagi pula kalau kita cari, lalu bentrok dengan pasukan keraton. Nah, itu yang tidak kuinginkan. Kenapa takut, Juragan? Pasukan keraton cuma begitu-begitu saja kok. Itu yang kamu lihat di sini. Tapi yang di Kuntala sana, wah, dahsyat. Kita akan dilumat seperti gelombang lautan melumat pantai. Juragan, lalu apa yang harus kita lakukan? Menyiapkan diri secara matang. Sementara itu, jangan berbuat apa-apa. Tunggu perkembangan dari pihak keraton. Pak Arum! Ada apa, Andika? Aduh, mengerikan, Pak. Mengerikan, Pak. Bu, perutnya compang-camping, ususnya cerai-berai. Nanti dulu. Aduh. Yang begitu itu apa atau siapa? Tumenggung Respati dibunuh orang. Para pengawalnya ditumpas habis. Bendinya yang bagus itu dirusak. Aduh, kok banyak pejabat keraton dibunuh? Gedung balai pungut dibakar. Ada apa sih sebenarnya? Menakutkan sekali. Iya. Kapan dibunuhnya? Diperkirakan sebelum fajar. Pulang dari menghadiri pertunjukan ronggeng si Kumpai di rumah Pak Raspin. Orang terkaya dari kampung Ciwit. Terlalu menyolok sih. Menyolok bagaimana? Bagaimana, ya? Orang-orang keraton itu hidupnya terlalu menyolok. Rakyat kan sengsara, tapi mereka justru bermewah-mewah. Pesta pora, foya-foya. Nah, tentu saja jadi banyak yang benci. Antara lain si pembunuh itu. Ya. Andika, kamu sudah ke Brahma? Sudah Pak. Dia terus ke rumah Juragan Gotawa. Saya mau ikut tidak boleh. Siapa itu Juragan Gotawa? Tidak tahu, Pak. Katanya si temannya gitu. Anda keliru menuduh saya ataupun anak buah saya melakukan pengacauan. Saya tidak menuduh, Juragan. Tapi hanya menghimbau. Dan saya berbuat demikian dengan alasan Juragan adalah pimpinan perjuangan perlawanan rakyat. Saya seorang yang teliti. Tak mungkin para anak buah saya lolos dari pengawasan saya. Tapi ratusan, bahkan ribuan anak buah Juragan tersebar di seluruh pelosok kerajaan Madangkara. Bagaimana mungkin bisa mengawasinya dengan ketat? Mudah. Saya membagi wilayah tanah air ini dalam 10 buah kantong daerah. Nah, ke-10 pemimpin kantong daerah itu sudah pada menghadap kepada saya. Dan semuanya justru merasa terkejut pada kejadian yang menggemparkan itu. Utari di mana? Di daerah 2. Pemimpinnya adalah Gata Waringkas. Di mana itu? Di wilayah Tenggara. Kedudukannya di Desa Tarawah. Apakah Anda mencurigai Utari? Terlalu dini untuk mencurigainya. Saya hanya ingin menemuinya saja, sendirian. Baiklah. Kalau begitu, bawa ini. Trisula perak. Untuk jaminan agar Anda tak mendapat kesulitan waktu memasuki daerahnya. Terima kasih, Juragan. Trisula perak memang sangat berguna. Ketika memasuki wilayah 2, Brahma langsung disambut dengan bidikan-bidikan panah. Tapi serentak Gata Waringkas tahu bahwa Brahma membawa Trisula perak. Dia segera menghentikan serangannya. Gata Waringkas memang bersikap kasar terhadap Brahma.
Tapi toh dia berterus terang mengatakan bahwa Utari sudah 10 hari pergi ke Gunung Soban menemui gurunya. Dan Utari sudah bilang tidak sudi bertemu dengan Brahma lagi. Brahma, Pak Gatawaringkas bersikap kasar padamu ya? Kok tahu? Tadi pagi dia menemui Juragan Gotawa dan tampaknya marah-marah. Iya, sebetulnya dia tidak suka Juragan Gotawa mengizinkanmu memasuki daerahnya. Takut rahasia gerakannya terbongkar. Dia juga bilang begitu padaku. Pak Gatawaringkas sikapnya memang keras, cocok dengan Utari. Maka mereka bergabung. Pak Gatawaringkas itu sebetulnya siapa sih? Katanya bekas senopati juga. Pantas angkuh. Iya, makanya banyak yang tak suka padanya. Sehingga semua tokoh-tokoh perjuangan memilih Juragan Gotawa sebagai pemimpin. Nan, ada orang. Mana? Di atas genteng. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 orang. Loh, kok tahu? Aduh, Gusti Ayu punya ilmu. Kamu diam saja di sini. Aku mau keluar. Jangan. Diam. Jangan. Mban, ada apa? Itu ada pertempuran di atas genteng. Siapa kalian orang-orang bertopeng? Paling ayam. Di gerabang tak ada ayam, goblok. Jangan. Loh, itu kan Gusti Ayu Dewi Mantili. Wah, beliau dikeroyok 5 orang bertopeng pakai yang hitam. Pasti bukan maling biasa. Siaga kalian semua! Jaga semua pintu keluar! Aku akan ke atas genteng membantu Dewi Mantili. Lari! Cepat lari! Lari! Wah, mereka keburu kabur sebelum anak buah sempat berbuat apa-apa. Jiat! Gila! Mereka melepaskan puluhan senjata rahasia. Mereka lari ke arah luar kota. Kejar! Tahan! Jangan kejar! Bahaya! Mereka akan menjebak kita! Mereka lari ke arah luar kota dan hilang di telan gelapnya malam. Oleh karena itu, jangan dikejar, Gusti Ayu. Sebab mungkin di sana kawan-kawan mereka sudah menunggu untuk menjebak kita. Ya. Mantili menceritakan soal serangan orang-orang bertopeng itu kepada Brahma, yang langsung jadi curiga bahwa Utari terlibat. Tapi Mantili sendiri tak yakin apakah memang ada seorang wanita di antara kelima penyerang gelap itu. Brahma membenarkan dugaan Mantili bahwa bekas para pimpinan angkatan bersenjata Madangkara yang telah dibubarkan sudah menghimpun kekuatan untuk berontak. Brahma juga mengatakan bahwa kekuatan itu sekarang terpecah dua, yaitu yang radikal pimpinan Gatawaringkas dan yang anti-radikal pimpinan Juragan Gotawa. Mantili bisa memahami kenapa rakyat Madangkara bangkit berjuang, karena mereka memang sengsara, sedang kaum penjajah sangat sewenang-wenang. Brahma memberi saran agar Mantili kembali ke Kuntala, minta jabatan kepada ayahandanya, dan kemudian mohon ditugaskan ke Madangkara sehingga bisa memperbaiki keadaan tanah air. Mantili setuju. Rama, besok kami mau pindah. Kemana? Ke Bukit Kelabang. Juragan Gotawa bikin markas baru di sana. Oh,
Juragan memberi perintah, semua kekuatan harus dipusatkan di Bukit Kelabang. Jadi tidak terpencar-pencar lagi seperti sekarang. Kenapa begitu, Kaspar? Ya, karena terjadinya beberapa kali aksi pengacauan yang diduga dilakukan oleh salah satu kelompok kami. Maka Juragan ambil tindakan cepat. Perintah Juragan, kalau dalam waktu 7 hari ada pejuang yang belum datang ke Bukit Kelabang akan dianggap musuh. Bagus. Itu tindakan paling tepat. Sekaligus memperjelas siapa yang memihak Juragan Gotawa dan siapa pula pendukung Gatawa Ringkas. Nah, itu dia. Batas waktu 7 hari yang ditetapkan Juragan Gotawa ternyata dilanggar oleh kelompok Gatawa Ringkas. Maka kelompok itu dianggap bukan anggota lagi. Dan kaum perusuh pun kembali beraksi, membakar pasar gede, serta membunuh Tumenggung Ratian, orang kedua yang paling berpengaruh dalam pemerintahan kerajaan Madangkara. Untuk meyakinkan dirinya, diam-diam Brahma mengunjungi Juragan Gotawa, dan ternyata Juragan Gotawa memang tidak terlibat dalam aksi itu. Apa itu? Juragan, Juragan Gotawa, Juragan. Ada apa, Kaspar? Itu Pak Gatawa Ringkas datang. Hah? Dia datang? Iya, luka-luka. Wah, tubuhnya penuh luka bacokan pedang dan di punggungnya tertancap 3 anak panah. Di mana dia sekarang? Di markas Pos 1. Mari Ananda Brahma, kita lihat. Baik, Juragan. Gatawa Ringkas. Gotawa, kamu benar. Kita harus bersatu. Maafkan aku, Gotawa. Semua kerusuhan, aku yang melakukannya. Mana Utari? Tewas. Hah? Utari tewas? Oh, Utari. Brahma. Utari minta maaf padamu, Brahma. Oh, iya, aku maafkan. Di keraton, banyak tokoh sakti. Kami tidak sanggup. Mereka terlalu kuat. Pedang merah Utari di mana? Dirampas. Ah, celaka. Iya, dirampas tokoh sakti. Tua, putih. Maafkan aku. Selamat berjuang. Sebenarnya Gatawa Ringkas berbakat jadi pemimpin. Tapi terlalu berlebihan dalam mempertahankan prinsipnya. Dan itu semua yang menjadikannya sebagai pejuang beraliran keras. Iya, Juragan. Yang aku sesalkan setengah mati. Pedang merah jatuh ke tangan musuh. Kenapa, Juragan? Apakah sangat istimewa? Sangat sakti? Iya. Pedang pusaka itu milik Panglima Bernawa, Panglima Angkatan Perang Kerajaan Madangkara, yang gugur melawan bala tentara Kuntala. Gatawa Ringkas yang tahu banyak tentang pedang itu. Karena dulu dia dekat dengan Panglima Bernawa. Pantas Utari dekat dengan Gatawa Ringkas. Soal kesaktian pedang itu, aku memang kurang paham. Tapi yang jelas, ketika Utari mencabut pedang itu di hadapanku, maka besinya, besi putih biasa, tiba-tiba mengeluarkan sinar merah. Hawanya sangat panas. Tapi sebetulnya pedang itu tak tepat untuk dipakai bertempur, karena terlalu besar dan berat. Dan rupa-rupanya Panglima Bernawa pun tak pernah memakainya. Iya. Kejadian itu memaksa saya untuk menyusup ke dalam keraton, untuk merebut kembali pedang merah dari tangan si pengawal Tumenggung Gardika. Jangan dulu, Brahma. Kamu harus tetap menjaga agar namamu bersih. Sebab kalau diketahui kamu menyusup ke keraton, kamu akan dicap pengacau. Mantili nantinya akan kena getahnya pula.
Apakah orang-orang keraton tahu saya kakaknya Mantili? Selama ini Mantili memang merahasiakannya. Tapi siapa tahu ada salah seorang anggota pasukan rahasia yang tahu. Iya Paman Arum. Kupikir lebih baik kamu cari ibunya Utari, yaitu Gusti Ayu Ganarsih atau Dewi Sekar Aling. Wah, itu akan membuat rencana saya jadi kacau, Paman. Kenapa? Kamu kan tidak ikut jadi anggota pasukan Juragan Gotawa. Memang tidak. Tapi sekarang ini saya tak boleh meninggalkan kampung Jamparing untuk terus mengikuti perkembangan. Di samping itu, saya harus menunggu kedatangan Mantili. Ya, betul.